Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alfa Syariar, LCMSY, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pokok pembahasan pendekatan dalam studi Islam kelas 1 HKI 3, kompetensi dasar. Pertama, mengetahui pengertian pendekatan studi Islam. Kedua, mengembangkan pengetahuan berbagai pendekatan studi Islam. Indikator pertama, menganalisis pendekatan studi Islam. Kedua, menganalisis berbagai pendekatan studi Islam. Pendahuluan bagi masyarakat muslim, realitas keilmuan menuntut umat Islam dan lembaga pendidikan Islam menyadari dengan sungguh-sungguh terkait peran dan eksistensinya merespon problem-problem keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam tentang Islam. Secara teoritis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek adalah Al-Quran dan hadis. Sumber-sumber ajaran Islam yang merupakan bagian pilar pentingnya kajian Islam dimunculkan agar dikursuskan dan paradigma keislaman tidak keluar dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Selain itu, pokok-pokok ajaran Islam dan sejarah realitas pelaksanaannya merupakan bagian yang perlu dikaji. Dalam kajian ini diperlukan beberapa pendekatan studi Islam sehingga pemahaman tentang studi Islam dapat dengan mudah tercapai. Pemahaman itu perlu didekati dengan berbagai dimensi, di antaranya mengenai makna tentang Islam. Selanjutnya yaitu pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. UICA 2011. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu perspektif atau paradigma dengan mempergunakan disiplin ilmu tertentu sesuai dengan fenomena yang menjadi fokus kajian dan studinya. Dikatakan oleh Sartono Kartodirjo, yaitu menggambarkan mengenai sesuatu yang sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil penggambarannya akan sangat ditentukan oleh jenis yang dipakai. Selanjutnya yaitu pendekatan teologis. Teologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang berarti Allah atau Tuhan dan logis yang artinya ilmu. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan, beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan dan Tuhan dalam Tuhan dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologis dibagi menjadi 3, yaitu teologi normatif atau apologis pendekatan. Teologi normatif adalah sebuah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianutnya dianggap paling benar dibanding yang lain. Pendekatan teologi dialogis adalah mengkaji agama tertentu dengan menggunakan perspektif agama lain. Teologi ini bertolak dari perspektif teologi Kristen, bahkan banyak digunakan orientalis dalam mengkaji Islam. Pendekatan teologi konvergensi adalah metode pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran untuk mempersatukan unsur-unsur esensial dalam agama-agama sehingga tidak nampak perbedaan yang esensial. Salah satunya adalah dengan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam yang dilandasi pada prinsip keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, kemitraan, saling menolong, saling mewujudkan kedamaian, dan seterusnya.
Jika misi tersebut dapat dirasakan, fungsi agama bagi kehidupan manusia segera dapat dirasakan. Selanjutnya yaitu pendekatan normatif. Normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Menurut Lubis 2011, pendekatan normatif adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan normatif diklasifikasikan menjadi 3, yaitu misionaris tradisional, yaitu pendekatan yang bertujuan merubah suatu masyarakat agar masuk agama tertentu disertai keyakinan dan pentingnya peradaban misionaris. Seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan menjajah Indonesia. Mereka tidak hanya meyakinkan betapa kuatnya peradaban yang mereka miliki, tapi juga menyebarkan agama, yaitu agama Kristen. Apologetik pendekatan yang bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum yang terlindas arus modernitas agar bangkit dan percaya diri dengan identitas keislaman. Irenik pendekatan yang dilakukan untuk menyatukan non-muslim yang berorientasi negatif tentang orang muslim dengan muslim yang berorientasi menyimpang, supaya tercapai perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka, perlawanan, dan saling menghina. Di sini ada ilustrasi dari pendekatan normatif, yaitu sholat. Seseorang yang memiliki keyakinan serta berpegang teguh terhadap apa yang telah diyakini. Selanjutnya ada ilustrasi dari pendekatan teologis konvergensi, yaitu agama-agama yang saling bertoleransi. Pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama-agama. Dapat kita ketahui begitu pentingnya pendekatan dalam metodologi studi Islam melalui beberapa aspek-aspek metode-metode yang mampu berkembang dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Dalam hal ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan studi Islam. Disinilah pentingnya menggali ajaran Islam untuk mewujudkan suatu kedamaian dan kesejahteraan suatu masyarakat dalam bangsa dan bernegara.